Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Feviani dengan NIM 102 1382 025 085. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengerjaan dari soal mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial. Soalnya yaitu, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Alpanya yaitu 5%. Nah, dapat kita ketahui dari soalnya itu terdapat dua kelompok, yakni kelompok 1 atau kelompok orang yang merokok dan kelompok 2 yaitu kelompok yang tidak merokok. Nah, pada kelompok 1, mereka yang merokok itu kan sebanyak 40 orang nih. Berarti diketahui N1-nya itu sama dengan 40. Sedangkan di kelompok 2 yang tidak merokok itu sebanyak 50 orang. Berarti diketahui N2-nya sama dengan 50. Nah, lanjut ke rata-rata. Nah, rata-rata dari bayi yang dilahirkan dari mereka yang merokok itu sebesar 2,9 kg. Berarti kita ketahui bahwa X1 sama dengan 2,9, sedangkan rata-rata bayi yang dilahirkan dari mereka yang tidak merokok itu sebesar 3,2 kg. Berarti diketahui pula X2-nya sama dengan 3,2. Nah, untuk standar deviasi pada kedua kelompok ini itu memiliki standar deviasi yang sama, yaitu sebesar 0,1. Jadi kita tulis S1-nya sama dengan 0,1, S2-nya juga sama dengan 0,1. Lalu ada juga nih yang diketahui alfanya sebesar 5%, atau kalau didesimalkan itu sebesar 0,05. Lalu kita lanjut ke bagian penyelesaian. Oh iya, sebelum kita lanjut ke bagian penyelesaian, kita tuh harus tahu terlebih dahulu rumus dari uji T itu apa. Nah, jadi rumusnya itu yang ini. T sama dengan X1 bar min X2 bar dibagi dengan akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi lagi dengan N1 plus N2 min 2 dikali dengan 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, lanjut ke penyelesaian. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah kita cari dulu nih yang ini, bagian atas, X1 bar dengan X2 bar. Nah, X1 bar itu udah kita ketahuin kan di sini, di kelompok 1, yaitu sebesar 2,9. Berarti kita tulis di sini, X1 barnya itu 2,9. Nah, langkah yang kedua yaitu, kita tuh cari lagi X2 barnya itu berapa. Nah, X2 barnya juga sudah diketahui di kelompok 2 sebesar 3,2. Berarti kita tulis di sini X2 besarnya itu 3,2. Nah, langkah yang ketiga di sini kan di rumusnya adalah X1 bar min X2 bar. Berarti kita melakukan pengurangan pada X1 bar min X2 bar. Yaitu caranya kita tulis di sini sama dengan kita masukin X1 barnya yang ini dikurang dengan nilai dari X2 bar yang ini. Kita enter. Maka hasil yang akan keluar adalah min 0,3. Nah, lanjut ke langkah yang keempat, yaitu cari nilai N1. Nah, N1 juga udah diketahui nih sebanyak 40. Kita tulis di sini 40. Lanjut langkah yang kelima, kita cari N2-nya. N2-nya sudah diketahui, yaitu 50. Kita tulis di sini N2-nya sebanyak 50. Nah, lanjut lagi standar deviasi 1 sama standar deviasi 2. Itu kan sama-sama 0,1. Berarti kita tulis di sini S1-nya 0,1, S2-nya juga kita tulis 0,1. Lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita masukin nih rumus yang di bawah ini, dari yang N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah dengan N2 min 1 dikali S2 kuadrat.
Nah, ini rumus yang ini itu buat datanya itu kan udah diketahui nih di kelompok 1 sama kelompok 2. Maka langsung kita masukin aja. Nah, jadi sama dengan kurung buka N1 yang ini nih yang 40 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan S1 kuadrat. Nah, S1 kuadratnya ini kan 0,1. Kalau kita kuadratkan berarti menjadi 0,01. Terus ditambah kurung buka. Nah, N2-nya udah diketahui juga nih di sini, 50. Masukin 50. Dikurang 1 tutup kurung dikali S2 kuadrat. Nah, S2 kuadratnya juga diketahui 0,1. Nah, 0,1 kalau dikuadratkan juga akan menjadi 0,01. Nah, kita enter. Maka hasil yang akan keluar adalah 0,88. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang ke-9. Sekarang kita masukin ke yang kita masukin rumus yang ini, yang dibagi ini, N1 plus N2 min 2. Nah, yang ini datanya juga udah diketahui di sini, di kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi langsung kita masukin aja nih. Sama dengan N1 yang ini, N1-nya 40, ditambah N2-nya 50, dikurangin dengan 2. Kita enter, maka hasil yang akan keluar yaitu 88. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah dengan membagi langkah yang ke-8 dengan langkah yang ke-9. Nah, jadi langkah 8 sama langkah 9 ini kita bagi. Caranya yaitu sama dengan langkah yang ke-8 ini dibagi dengan langkah yang ke-9. Kita enter, hasil yang keluar yaitu akan menjadi 0,01. Terus kita lanjut lagi ke langkah yang ke-11. Nah, langkah yang ke-11 ini kita masukin nih yang ini. Yang rumus yang ini. 1/N1 plus 1/N2. Langsung kita masukin aja ya. Kita masukin sama dengan 1/N1 ditambah 1/N2. Kita enter, maka hasil yang akan keluar adalah 0,045. Nah, buat langkah yang selanjutnya itu, langkah 10 dikali dengan langkah 11. Jadi kita kali ini langkah yang ke-10 sama langkah yang ke-11. Nah, berarti kalau kita masukin gini nih, sama dengan langkah yang ke-10 kan ini nih. Terus dikaliin deh sama langkah yang ke-11. Langkah yang ke-11 yang ini. Kita kalikan, maka hasil yang akan keluar adalah 0,00045. Nah, terus langkah yang terakhir nih, yaitu ngitung dari akar keseluruhan yang data ini. Nah, jadi kita akarin nih akar dari langkah 12. Langkah yang 12 itu kan hasilnya yang ini. Berarti yang 0,00045 ini kita akarin. Nah, itu caranya itu yaitu sama dengan SQRT kurung buka, kita masukin nih yang ini datanya, tutup kurung, enter. Maka hasil yang akan keluar yaitu 0,021213203. Nah, udah semua kan? Berarti langsung kita hitung uji T-nya keseluruhan. Nah, cara ngitung uji T-nya itu kita masukin rumusnya itu kan, rumus yang keseluruhan ini. Nah, rumus yang keseluruhan ini kan X1 bar min X2 bar. Nah, total dari X1 bar min X2 bar itu kan min 0,3 kan. Berarti kita masukin dulu sama dengan min 0,3 dibagi dengan langkah yang ke-13. Langkah ke-13 itu adalah akar dari langkah 12. Nah, berarti yang ini kita masukin. Enter, hasilnya akan
min 14,14213562. Nah, karena di sini T-tabelnya itu kan diketahui alfanya itu 5% atau 0,05. Nah, terus di sini itu di langkah yang ke-9, N1 plus N2 min 2-nya itu kan nilainya 88. Nah, karena nilai T itu gak ada 88, berarti kita cari yang mendekati dengan 88, yaitu 90. Nah, nilai 90 itu kalau di tabel itu sebesar 1,662. Maka kesimpulannya yaitu H0 ditolak karena T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, atau maka terdapat perbedaan antara berat bayi dengan ibu yang merokok dengan yang tidak merokok. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.